Ini adalah konflik bersenjata terbesar yang pernah diketahui umat manusia. Perang mematikan yang melibatkan puluhan juta pejuang di seluruh dunia. Mari menelusuri kembali peta. Ringkasan peristiwa utama Perang Dunia II. Pada akhir Perang Dunia I, Jerman dan sekutunya dikalahkan dan bertanggung jawab penuh atas perang tersebut. Dengan sanksi berat yang dijatuhkan kepada mereka, kerajaan Austro-Hungaria dan Ottoman dibongkar. Sementara Jerman harus membayar apa yang dianggap banyak orang sebagai hutang yang tidak masuk akal. Koloni dan beberapa wilayahnya diserahkan kepada pemenang, dan Polandia yang diciptakan kembali. Sanksi ini dipandang sebagai penghinaan oleh rakyat Jerman. Ekonomi Jerman dilemahkan oleh utang yang berlebihan dan mengalami hiperinflasi. Percetakan nasional mencoba mengatasi ini dengan mencetak uang kertas, menyebabkan devaluasi mata uangnya. Antara tahun 1914 dan November tahun 1923, nilai mark tumbuh sebesar 1.000 miliar. Tahun berikutnya, langkah-langkah radikal diambil untuk menghentikan inflasi dan menstabilkan serta menghidupkan kembali perekonomian. Namun pada tahun 1929, kehancuran Wall Street di New York menyebabkan krisis ekonomi terburuk abad ke-20. Dampaknya terasa di seluruh dunia, dengan Jerman juga tidak luput, menyebabkan tingkat pengangguran meledak. Sangat melemah. Jerman melihat kebangkitan nasionalisme pada tahun 1933 yang memungkinkan naiknya kekuasaan Partai Nazi dengan Adolf Hitler di pucuk pimpinannya. Terlepas dari kondisi ketat yang dikenakan pada Jerman setelah Perang Dunia I, rezim totaliter baru mengatur ulang negara dan memulihkan dinas militer. Negara ini juga memulai kebijakan luar negeri yang agresif dengan mimpi menyatukan semua orang berbahasa Jerman. Italia. Meskipun menang dengan sekutu, frustasi dengan jumlah wilayah yang diperolehnya setelah Perang Dunia I. Sejak 1922, negara ini telah diperintah oleh partai fasis diktator Benito Mussolini. Italia memulai kebijakan kolonial dengan merebut Ethiopia dan mempersiapkan invasi ke Albania. Di Spanyol, dimulai 3 tahun perang saudara melawan pemerintah republik yang didukung oleh Uni Soviet dan Brigade Internasional, dan kubu nasionalis yang dipimpin oleh Francisco Franco, dan dibantu oleh Italia dan Jerman. Kedua negara mengambil kesempatan untuk menguji pasukan mereka dan untuk lebih dekat secara diplomatis. Di Asia, Jepang melanjutkan kebijakan ekspansionisnya. Negara ini memanfaatkan perang saudara di China untuk menginvasi wilayah baru. Tentara Jepang menggunakan senjata kimia dan biologi dan melakukan pembantaian penduduk. Jerman sekarang cukup kuat untuk meluncurkan ekspansi teritorialnya. Ini pertama kali mencaplok Austria dengan dukungan dari partai Nazi setempat. Selanjutnya, bagian barat Cekoslowakia diserbu. Republik Slovakia menjadi negara satelit Jerman sementara Hungaria tumbuh lebih dekat secara diplomatis. Setelah pendudukan sebagian Lituania, Jerman menandatangani dengan Uni Soviet Pakta Non-Agresi dan rencana untuk memecah Eropa. Kemudian menyerang Polandia, yang memprovokasi Inggris dan Prancis untuk menyatakan perang, menandai dimulainya Perang Dunia II. Meskipun pasukan Jerman terkonsentrasi di timur, pasukan sekutu tidak mengambil inisiatif di barat. Sebaliknya, Prancis dan Inggris mencoba memotong rute strategis biji besi yang melewati Norwegia dan memasok industri militer Jerman. Jerman bereaksi dengan menyerang Denmark dan Norwegia. Dalam beberapa hari, negara itu menguasai Luxembourg, Belanda, dan Belgia. Strategi militer baru Hitler disebut Blitzkrieg, yang mengejutkan pertahanan oposisi dengan serangan cepat dan berintensitas tinggi di daerah terkonsentrasi. Pasukan Inggris mundur dalam menghadapi kehebatan militer Jerman ini, dan tentara Jerman menyerang Paris. Tentara Perancis dikalahkan dan gencatan senjata ditandatangani. Jerman menempati bagian utara dan barat Prancis, meninggalkan wilayah dan koloni lainnya di bawah kendali pemerintah baru. Dengan demikian Jerman memiliki kendali tidak langsung atas koloni Prancis tanpa harus mengirim pasukan ke sana. Namun, bagian dari koloni Perancis dan Kongo Belgia memilih untuk tinggal di kamp sekutu. Di London, yang sudah menjadi tuan rumah beberapa pemerintahan di pengasingan, Jenderal Charles de Gaulle menciptakan Prancis merdeka yang terus memerangi Nazi Jerman. Brazzaville dinamai sebagai ibu kotanya, berdasarkan perjanjian yang ditandatangani dengan Jerman.
Uni Soviet merebut negara-negara Baltik dan sebagian Rumania. Jerman, Italia dan Jepang bergabung untuk membentuk kekuatan poros. Semua wilayah kekuasaan dan koloni Inggris, kecuali Irlandia, memasuki perang. Di Afrika, pertempuran dimulai antara koloni Italia dan pasukan sekutu. Sementara di Eropa, terlepas dari pemboman udara besar-besaran di kota-kota Inggris, Jerman gagal mengambil alih negara itu. Hitler kemudian mengubah rencananya. Dia sekarang ingin menyerang Uni Soviet. Namun rencana tersebut tertunda oleh Italia, yang gagal menyerang Yunani dan dipaksa mundur oleh pasukan sekutu. Setelah aksesi Hongaria, Rumania dan Bulgaria ke pasukan poros, tentara Jerman menuju selatan untuk menyerang Yugoslavia dan Yunani. Di mana-mana di Eropa, perlawanan diorganisir dalam berbagai bentuk. Terkadang, orang mengorganisir pemogokan, demonstrasi atau melindungi orang yang dicari. Beberapa kelompok memata-matai sekutu, melakukan sabotase atau mencetak surat kabar perlawanan. Di Eropa Timur, pasukan gerilya melemahkan pasukan poros. Di Yugoslavia dan Yunani, kelompok komunis dan royalis yang resisten saling berhadapan. Jerman tidak luput dari perlawanan anti-Nazi, dengan beberapa upaya untuk membunuh Hitler, yang gagal. Pada tanggal 22 Juni pasukan poros meluncurkan, dalam beberapa hal, operasi militer terbesar dalam sejarah untuk menyerang Uni Soviet, yang sekarang secara de facto masuk ke kamp pasukan sekutu. Sebagian besar pasukan Jerman, yang diperlengkapi dengan baik dan bermotor, bergegas ke timur. Untuk mendukung Soviet, sekutu menduduki Iran yang kemudian membuka jalur pasokan melalui Kaukasus. Tentara Jerman tiba di Leningrad dan memulai pengepungan kota yang akan berlangsung selama 872 hari dan menyebabkan lebih dari 1 juta kematian warga sipil. Lebih jauh ke selatan, pasukan Jerman dihentikan di gerbang Moskow, di mana mereka mengalami musim dingin yang keras dan mematikan. Di belakang garis depan, SS membantai populasi Slavia dan Yahudi. Di Asia, Jepang menduduki Indochina Perancis. Untuk melawan kebijakan ekspansionisnya, Amerika Serikat memberlakukan embargo terhadap minyak dan baja. Sebagai tanggapan, Jepang melakukan serangan mendadak terhadap Amerika Serikat di Pearl Harbor. Sebuah bom udara besar-besaran merusak sebagian besar armada Angkatan Laut AS. Amerika Serikat memasuki perang di pihak sekutu. Pada awalnya, mereka memusatkan kekuatan mereka di front Pasifik. Negara ini juga menyediakan pasokan ke Uni Soviet, yang terus menolak kemajuan Jerman. Jepang, pada bagiannya, menaklukkan wilayah baru di Pasifik. Selain pembantaian, Jepang mengirim 10 juta warga sipil China ke kamp kerja paksa. Di Indonesia, jutaan napi mengalami nasib yang sama di Pulau Jawa. Di Burma dan Thailand, tahanan sekutu kelelahan dalam pembangunan jalur kereta api. Selain itu, ratusan ribu wanita direkrut secara paksa ke dalam prostitusi untuk tentara Jepang. Di Eropa, kamp konsentrasi dan pemusnahan dibangun untuk pembantaian antara lain Yahudi, pejuang perlawanan, lawan politik, gipsi, homoseksual dan penyandang disabilitas. Khawatir akan front kedua di Eropa, Hitler membangun tembok Atlantik, rangkaian instalasi militer yang melindungi pantai dari invasi. Namun sekutu lebih dulu mendarat di Maroko dan Aljazair. Libya Italia menemukan dirinya terjebak di antara dua front. Setelah kehilangan kendali atas koloninya, Vichy Perancis diserang. Di timur, pasukan poros mencoba memotong jalur suplai Kaukasus. Tetapi untuk pertama kalinya, serangan Jerman mengalami kemunduran militer yang besar. Soviet mengambil inisiatif dan melakukan serangan balik. Afrika sekarang sepenuhnya dikendalikan oleh sekutu yang mengatur pendaratan di Sisilia. Pemerintah Italia yang baru meminta gencatan senjata, menyebabkan Jerman menyerbu. Uni Soviet maju dengan cepat ke barat, memaksa tentara Jerman untuk berkonsentrasi di front itu. Pada tanggal 6 Juni tahun 1944, sekutu mendarat di Normandia. Tentara mereka dengan cepat mengambil alih dan membebaskan Paris. Di barat, seperti di timur, negara-negara dibebaskan atau berpindah kamp. Dengan kemenangan di depan mata, kekuatan sekutu mengumumkan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Negara-negara yang menyatakan perang terhadap Jerman dan Jepang akan diakui pada konferensi pendiriannya. Ini memicu gelombang deklarasi perang tetapi tanpa konsekuensi besar. Pada tanggal 30 April Hitler bunuh diri di bunkernya tepat sebelum kedatangan Soviet. 8 hari kemudian, negara itu menyerah. Amerika Serikat dan Uni Soviet bergabung untuk mengatasi Kekaisaran Jepang. Soviet memulai invasi militer melalui Manchuria sementara AS menjatuhkan 2 bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Pada tanggal 15 Agustus Jepang menyerah, menandai berakhirnya Perang Dunia II. Setelah 6 tahun perang, korban manusia berat dengan sedikitnya 60 juta orang tewas, kebanyakan warga sipil. Banyak kota hancur total. Eropa dan Uni Soviet membuat jutaan tawanan perang Jerman menjadi pekerja paksa. Banyak dari mereka akan mati. Jerman dan Austria diukir di antara para pemenang. Penjaga lama kekuatan Eropa dibiarkan kelelahan dan dihancurkan oleh perang. Amerika Serikat dan Uni Soviet muncul sebagai negara adidaya global yang tersisa. Terlepas dari peran PBB, yang bertujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, kedua belah pihak pada akhirnya akan terlibat dalam konfrontasi tidak langsung di seluruh dunia. Konfrontasi